Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini meskipun melalui media online. Sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa junjung kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah terkait operasi plastik dan estetika dalam pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era modern, perkembangan ilmu kedokteran semakin pesat. Operasi plastik tidak hanya dilakukan untuk mengobati penyakit atau memperbaiki anggota tubuh yang rusak, tetapi juga sering dilakukan demi mempercantik penampilan atau diri seseorang. Pertanyaannya, lalu bagaimana hukum melakukan operasi plastik menurut pandangan Islam? Inilah yang perlu kita pahami agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan Quran Surah An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Artinya, dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa setan akan menggoda manusia agar mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, setiap perubahan pada tubuh harus mempertimbangkan aturan syariat Islam. Para ulama juga menafsirkan bahwa perubahan yang dilakukan hanya demi memenuhi keinginan estetika, seperti mengubah bentuk hidung yang tadinya normal menjadi lebih mancung, atau mengubah bagian tubuh yang sebenarnya tidak mengalami gangguan fungsi apapun, ini termasuk ke dalam kategori yang dilarang oleh syariat agama Islam. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak mengharamkan semua bentuk operasi plastik. Hukumnya bergantung pada tujuan dilakukannya operasi tersebut. Jika operasi plastik dilakukan untuk tujuan pengobatan seperti memperbaiki cacat bawaan, luka bakar, atau seseorang mengalami kecelakaan, sekaligus misalnya ingin mengembalikan fungsi tubuh yang rusak, maka hukumnya diperbolehkan. Bahkan tindakan ini termasuk ikhtiar seseorang menjaga kesehatan dan jiwa. Sebaliknya, jika operasi plastik dilakukan untuk memperbaiki diri tanpa ada kebutuhan medis, misalnya mengubah bentuk hidung atau wajah yang sebenarnya normal, hidungnya menjadi lebih mancung, itu tidak diperbolehkan. Karena termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Berhias memang diperbolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya lebih mengutamakan akhlak yang baik daripada hanya mengejar kecantikan fisik. Jangan hanya berlomba-lomba untuk semata-mata kepentingan di dunia. Perlu digarisbawahi, hadirin hadirat rahimakumullah, kecantikan sejati adalah kecantikan dari hati, iman, dan amal yang soleh. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan dan mengembalikan fungsi tubuh diperbolehkan dalam Islam. Namun, operasi plastik yang hanya bertujuan mengubah penampilan tanpa kebutuhan medis tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan selalu menjaga diri sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah dakwah singkat yang dapat saya sampaikan.
Diharapkan dakwah ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita tentang fikih kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan yang benar hanyalah milik Allah. Bersama-sama marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.